satu disertasi besar oleh Muhammad Nuruddin Itir yang meninggal 2 tahun yang lalu dengan topiknya Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmidzi wal muwazana bainahu wa bainas sahihain. Beliau menulis itu dan diujikan pada tahun 1966 yang lalu di Al-Azhar. Nah, beliaulah mungkin tokoh pertama dan satu-satunya selesai mendapatkan gelar doktor, Dewan Penguji memutuskan langsung juga digelar profesor. Jadi ujiannya doktor dapat juga profesor. Sehingga banyak teman-teman kita di beberapa UIN itu menyampaikan sama saya, Pak Prof katanya lebih mudah masuk surga dari mendapatkan profesor itu. Keluasan daripada ilmu hadis itu sama dengan keluasan daripada ilmu Al-Quran, seperti diungkapkan oleh Al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Musa Al-Hazimi, seorang ulama abad ke-6 Hijriah yang wafat 584 Hijriah. Beliau mengatakan anwa'u ulumil hadithi katsiratun tablughu mi'ah kullu naw'in minha ilmun mustaqil law anfaqa talibu fihi umrahu ma adraka nihayatahu. Di ilmu hadis itu banyak jumlahnya, seratusan. Setiap satu disiplin ilmu dia sudah menjadi ilmu yang mandiri. Kalau ada seorang penuntut ilmu yang akan menghabiskan umurnya pada satu cabang saja, dipastikan ma adraka nihayatahu, dia tidak akan sampai ke finishnya. Artinya begitu luasnya ilmu itu, kita kaji, kita pelajari, belum sampai dan belum tercapai cita-citanya satu cabang, kita sudah lebih dahulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini menunjukkan keluasan ilmu itu. Begitu juga ilmu Al-Quran. Maka hadis ini nanti sampai pada ulama namanya Ibnul Akfani. Ibnul Akfani 749 Hijriah, beliau bagi ilmu ini supaya mudah mempelajarinya. Yang kita kenal dengan ilmu hadis itu dibagi menjadi riwayah, ilmu hadis dirayah. Riwayah teksnya, teks daripada hadis itu. Itulah yang terhimpun di dalam kitab-kitab hadis dengan segala jenisnya. Ada namanya Al-Jami', kumpulan. Al-Jami' ini banyak kitabnya, tapi selalu dinisbahkan kalau Al-Jami' dia pasti dia as-sahih, hadis-hadis sahih saja. Ada Imam Bukhari, Imam Muslim, ada Abdul Razak, ada lagi Ibnu Uyainah, sampai dengan perdebatan terjadi dalam kitabnya Al-Imam At-Tirmidzi yang kita kenal kitabnya Sunan, tapi beliau menulisnya dengan Al-Jami'. Nah, apa yang sebenarnya itu diangkat menjadi satu disertasi besar. Satu disertasi besar oleh Muhammad Nuruddin Itir yang meninggal 2 tahun yang lalu dengan topiknya Al-Jami' As-Sahih lil Imam At-Tirmidzi wal muwazana bainahu wa bainas sahihain. Berapa ratus halaman. Beliau
menulis itu dan diujikan pada tahun 1966 yang lalu di Al-Azhar. Allah yarham, menulis juga berbagai kitab lain dalam ilmu hadis. Nah, beliaulah mungkin tokoh pertama dan satu-satunya selesai mendapatkan gelar doktor, Dewan Penguji memutuskan langsung juga digelar profesor. Jadi ujiannya doktor, dapat juga profesor. Nah, sekarang kita mau dapat profesor, Masya Allah, syaratnya macam-macam, Scopus apa gitu, sehingga banyak teman-teman kita di beberapa UIN itu menyampaikan sama saya, Pak Prof, katanya lebih mudah masuk surga dari mendapatkan profesor itu, karena persyaratannya begitu ketat kan. Sekarang ini baru bisa mengajukan kalau dia punya S2 dan golongannya dia harus punya S3 dan sudah masuk 4C. Sekarang 4C. Dulu enggak begitu dulu. Dulu zaman saya dulu, kita pulang dokter dikasih golongan 3B. Yang MA 3B juga. Enggak adil itu. Cuman enggak bisa berbuat, kita tidak berkuasa. Saya pulang dikasih 3B, saya terima aja, enggak apa-apa. Tapi ketika saya jadi menteri, saya naikkan 3C. Dokter itu 3C, yang 3B itu S2. Ya, MA. Kita sekolah dulu belum ada komputer, nulis disertasi pakai pensil supaya bisa dihapus nanti dikoreksi oleh promotornya. Alhamdulillah pulang ke Indonesia dapat doktor, tangan saya pun masih bengkak, dihargai 3B, nah apa-apalah. Tapi sekarang sudah 3C. Hanya bedanya dulu, kalau sudah sampai nanti 3C itu bisa lompat dan langsung bisa jadi guru besar. Tinggal rajin nulisnya tidak gitu. Rajin seminar, pengabdian masyarakat dan seterusnya. Kalau pengajian begini dulu saya sudah siapkan surat keterangan bahwa saya memberi pengajian di sini. Nilainya 1. Khutbah juga di mana-mana, saya sudah siapkan suratnya. Tolong ditandatangan, stempel, bukti saya sudah melakukan pengabdian. Nah, sekarang sudah tidak perlu lagi model-model begitu, itu sudah selesai. Hingga 3D saya sudah dapat gelar dulu profesor. Nah, ilmu hadis ini begitu luasnya. Tadi baru satu jenis kitab saja yang kita baca, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Yang lain tidak pernah kita baca, lihat bukunya juga tidak. Yang kedua, nanti namanya jenis kitab itu Sunan. Sunan itu kitab hadis yang dihimpun hadisnya berdasarkan sistematika fikih. Jadi mulai kitabut Thaharah, kitabus Shalah dan seterusnya. Sunan banyak, cuman yang dikenalkan sama kita 4 saja. Ada Abu Daud, Ibnu Majah dulu 273, Abu Daud 275, At-Tirmizi 279, An-Nasai 303. Ad-Darimi meninggal 255, tidak pernah kita baca. Ad-Daruqutni ya 385 Hijriah, tidak pernah kita baca. Sampai dengan yang besar namanya As-Sunanul Kubra.
karyanya Al-Imam Al-Baihaqi, Abu Bakar Ali bin Husain Al-Baihaqi, yang wafat 458 Hijriah. 7 jilid besar. Sehingga salah seorang ahli hadis kontemporer namanya Abdul Fattah Abu Ghuddah, karena kedalaman ilmu daripada Imam Al-Baihaqi dan membuat sistematika hadis sedemikian rupa sesuai dengan mazhab, maka Imam Al-Baihaqi dikatakan oleh beliau itulah imam mazhab yang kelima. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Syafi'i, Imam Ahmad. Yang kelimanya Al-Baihaqi, bukan Az-Zahiri, Muhammad bin Hazm Az-Zahiri yang wafat 456 Hijriah. Karena Ibnu Hazm tidak punya karya ilmiah, tapi punya pemikiran yang kemudian fikihnya dihimpunkan. Ya, nama beliau itu Muhammad Ali Az-Zahiri, dikenalkan wafatnya 270 Hijriah. Itulah Ibnu Hazm menuliskan Al-Muhalla, Ibnu Hazm menuliskan usul fikihnya, Ibnu Hazm itu dan seterusnya. Itulah mazhab Zahiri. Tapi menurut Abdul Fattah Abu Ghuddah, yang berhak itu sebetulnya Al-Baihaqi. Itulah pemikiran. Kemudian ada lagi namanya Musnad. Musnad itu jenis kitab hadis yang dihimpun berdasarkan sistematika para sahabat, nama para sahabat, alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha, semuanya dihimpunkan di dalam kitab Musnad. Kitab Musnad ini jumlahnya ada 82 kitab. Tapi yang diajarkan sama kita cuma satu saja, Musnad Ahmad bin Hanbal. Yang lainnya jarang diperkenalkan, juga kadang-kadang jarang dia. Padahal sebelum Imam Ahmad, gurunya sendiri namanya Al-Humaidi itu sudah nulis dulu Musnad yang wafat 219 Hijriah, 13 jilid besarnya. 13 jilid. Imam Ahmad cuma 6 jilid. Dan lain-lain. Ada Dawud At-Tayalisi, ya, ada Musnad Abi Hanifah, ada Musnad Asy-Syafi'i, ada Musnad Ishaq bin Rahawi, dan seterusnya. Ada lagi kitab hadis jenisnya disebut dengan Mustadrak. Mustadrak itu temuan. Imam Al-Hakim tadi itu yang menulis Al-Mustadrak ala Sahihain, 7 jilid besar. Nah, beliau menuliskan itu karena kepiawaian beliau memilah-milah hadis-hadis sahih, tapi tidak dimuat oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahih mereka. Maka temuannya hadza hadisun sahih ala syartil Bukhari wa Muslim, ala syartis syaikhain, ala syartil Bukhari, ala syarti Muslim. Ya, nanti ada 7 tingkatan hadis sahih itu. Yang pertama yang disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Yang kedua yang diriwayatkan oleh Bukhari. Yang ketiga diriwayatkan oleh Muslim. Baru yang 4, 5, 6 itulah karyanya Imam Al-Hakim. Baru yang ketujuh yang diriwayatkan oleh orang lain selain daripada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, Mustadrak ini temuan. Padahal Imam Bukhari dan Imam Muslim belum menyebutkan hadis sahih itu syaratnya apa.
Belum disebutkan, tapi dengan kepiawaiannya Imam Al-Hakim bisa menangkap itu semua. Sementara syarat-syarat hadis sahih menurut ulama-ulama itu baru dikumpulkan abad ke-6 Hijriah. Ada tadi Muhammad bin Musa Abu Bakar Al-Hazimi, ada lagi Al-Imam Ad-Dimashqi menulis syurut Al-A'immah Al-Khamsah, syurut Al-A'immah As-Sittah, dijadikan dia satu buku. Itulah kelebihan ya, mereka-mereka itu yang mempunyai hafalannya luar biasa. Ada lagi nanti namanya Al-Atraf. Atraf itu pojok. Artinya apa? Menyebutkan hadis itu tidak lengkap dia. Dianggap yang baca itu ngerti semua. Itulah Ibnu Asakir yang wafat 571 Hijriah. Disyarahkan oleh Imam Al-Mizzi namanya. Meninggal 742 Hijriah. Diberi judul Tuhfatul Ashraf Bima'rifatil Atraf. 9 jilid. Ya, 9 jilid. Ada lagi jenisnya itu musannaf. Musannaf itu kumpulan, karangan. Musannaf juga 13 jilid semua itu. Ada Abdul Razak 211 Hijriah, ada Ibnu Abi Syaibah Abu Bakar 235 Hijriah. Itu rata-rata 13 jilid. Ada lagi ajza, ada lagi zawaid, ada lagi macam-macam. Itulah jenis-jenis kitab hadis.